Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya di kuliah Mekanika Teknik hari ini. Di pertemuan 2 hari ini, kita akan belajar mengenai gaya dalam, yaitu mengenai besar, arah, dan letak dari resultan gaya. Sebelum kita masuk ke materi gaya, pertama-tama kita akan melihat mengenai penggambaran struktur dalam mekanika teknik. Struktur sendiri merupakan komponen penting yang akan terus ada di dalam bidang arsitektur. Jadi kita perlu mengetahui uh, bagaimana cara penggambaran struktur dalam mekanika teknik ini. Jadi, kita akan sering mendengar apa istilah beban, reaksi, gaya dalam, dan juga bagaimana cara penggambarannya. Nah, yang pertama terlihat di sini merupakan contoh dari ilustrasi bentuk gedung bertingkat. Ya, ada perletakan kolom, balok, dan juga pondasi. Nah, untuk kolom, kolom ini menyalurkan beban vertikal, sedangkan balok menyalurkan beban horizontal. Contoh lain adalah bentuk dari jembatan sederhana. Penggambarannya di mekanika teknik seperti ini. Jadi ada suatu tumpuan sendi dan juga tumpuan sendi roll. Nah, perletakannya diletakkan balok dan nantinya akan terjadi suatu aksi dan juga reaksi yang dihasilkan oleh balok dan juga reaksi yang dihasilkan oleh tumpuannya. Selanjutnya ada yang disebut dengan beban. Beban itu sendiri merupakan berat yang dihasilkan oleh sesuatu. Nah, beban ini ada dua macam, ada beban hidup, ada beban mati. Nah, beban hidup ini bisa bergerak, seperti contohnya manusia, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian benda mati, yaitu beban yang tidak bisa bergerak, contohnya furnitur atau perabot. Nah, beban sendiri macamnya yang pertama adalah beban terpusat, yaitu beban yang terkonsentrasi di suatu tempat. Contohnya seperti ini. Jadi ada dua macam tumpuan, kemudian ada beban yang dihasilkan oleh manusia misalnya. Nah, manusia sendiri menghasilkan beban terpusat karena dia memusat atau terkonsentrasi di suatu tempat. Penggambarannya kurang lebih seperti ini. Contoh lainnya adalah beban dari kendaraan. Nah, kendaraan sendiri menumpu bebannya pada rodanya. Nah, roda sendiri disebut dengan beban terpusat. Ya, yang pertama ada P1 dan juga P2. Penggambarannya kurang lebih seperti ini. Satuan dari beban terpusat ini yaitu ton atau kilogram atau newton dan lain sebagainya. Nah, untuk beban terbagi rata yaitu beban yang tersebar secara merata baik ke arah memanjang maupun ke arah luas. Contohnya seperti ini. Jadi seperti ada kerumunan orang yang terkonsentrasi secara menyebar. Nah, penggambarannya seperti ini. Nah, notasi beban terbagi rata adalah Q. Nah, satuan bebannya ton per meter atau kilogram per sentimeter atau newton per meter. Selanjutnya kita akan mengenal istilah gaya. Nah, gaya sendiri yaitu sesuatu yang menyebabkan deformasi pada suatu struktur. Gaya sendiri mempunyai besaran dan arah, digambarkan dalam bentuk vektor yang arahnya ditunjukkan dengan anak panah. Sedangkan panjang vektor sendiri digunakan untuk menunjukkan besarannya. Jadi gaya itu merupakan vektor yang mempunyai besar dan arah. Nah, menurut sistem gaya, gaya bekerja akibat sebuah aksi dari sebuah benda terhadap benda lain. Nah, ditentukan oleh titik tangkap atau titik kerja, besar dan juga arah. Nah, penggambarannya seperti ini ya, garis kerja gaya. Jadi makin panjang anak panahnya, maka makin besar gayanya. Nah, seperti contoh yang pertama, misalnya ada orang berdiri dengan berat 50 kg. Nah, arah beratnya yaitu ke bawah sesuai arah gravitasi. Ditunjukkan dengan gambar anak panah ke bawah dengan skala 1 cm sama dengan 50 kg. Nah, jadi panjang gayanya itu 1 cm. Jadi 50 kg adalah gaya yang diakibatkan oleh orang berdiri tersebut dengan arah gayanya ke bawah yang diwakili sebagai gambar anak panah dengan panjang 1 cm karena panjang 1 cm setara dengan berat 50 kg.
Nah, contoh dua yaitu misalnya ada batu di atas meja dengan berat 10 kilogram. Nah, arah beratnya ke bawah sesuai dengan arah gravitasi. Ditunjukkan dengan gambar anak panah dengan skala 1 cm sama dengan 10 kilogram. Nah, panjang gayanya ini diibaratkan dengan 1 cm. Jadi 10 kilogram adalah gaya yang diakibatkan oleh batu yang menumpu di atas meja dengan arah gaya ke bawah, yang diwakili sebagai gambar anak panah dengan panjang 1 cm, karena panjang 1 cm setara dengan gaya 10 kg. Contoh lainnya yaitu misalnya orang mendorong mobil mogok. Kemampuan orang mendorong mobil tersebut adalah 15 kg. Nah, arah dorongan ke samping kanan ditunjukkan dengan gambar arah panah ke arah samping kanan dengan skala 1 cm sama dengan 15 kg. Nah, jadi 15 kg itu adalah gaya yang diberikan oleh orang untuk mendorong mobil mogok dengan arah ke samping kanan, ke sini ya. Yang diwakili sebagai gambar anak panah dengan panjang 1 cm karena 1 cm itu setara dengan 15 kg. Kemudian ada yang dinamakan dengan garis kerja gaya, yaitu garis lurus yang melewati gaya. Contohnya, misalnya garis kerja gaya pada orang yang mempunyai berat 50 kg. Nah, garis kerja gaya yang dihasilkan oleh orang dengan berat 50 gram kurang lebih ada di sini ya, dengan arah vertikal. Sedangkan misalnya garis kerja gaya untuk mendorong mobil yang mogok eh, diarahkan secara horizontal karena dia mendorong ke arah kanan. Seperti ini. Jadi garis gaya itu ada garis gaya vertikal dan juga garis gaya horizontal. Kemudian ada yang dinamakan titik tangkap gaya, yaitu titik awal bermulanya gaya tersebut. Semisal mobil mogok di atas jembatan, roda mobil serta tumpuan tangan orang yang mendorong adalah merupakan titik tangkap gayanya. Nah, seperti ini ya. Jadi titik tangkapnya adalah roda mobil dan tumpuan dari tangan orang yang mendorong. Itu titik tangkap gayanya. Nah, kemudian ada juga yang disebut sifat gaya. Gaya dan titik tangkap gaya bisa dipindah-pindahkan asal masih dalam daerah garis kerja gaya. Nah, misalnya posisi gaya lamanya di sini. Sedangkan ketika kita menggambar garis kerja gaya, posisi gaya barunya berpindah tempat. Kurang lebih seperti ini. Nah, posisi garis gaya yang lama dan juga posisi garis gaya yang baru ada di dalam garis kerja gaya. Jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya kolinier, yaitu gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Jadi F1 sejajar dengan F2, sejajar dengan F3, ya, berada pada satu garis lurus. Kemudian yang kedua adalah gaya konkuren. Gaya konkuren ini gaya yang garis kerjanya berpotongan dalam satu titik, ya, seperti pada gambar. Misalnya F1 ke arah kiri, F2 ke arah kanan, F3 ke arah kanan, F4 ke arah kiri. Nah, dan keempat gaya ini berpotongan pada satu titik di tengah. Kemudian yang ketiga adalah gaya koplanar, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya terletak dalam satu bidang. Kemudian yang keempat adalah gaya Kopler, yaitu sepasang gaya yang sejajar, sama besar, dan berlawanan arah yang bekerja pada suatu benda dan menimbulkan couple ya atau momen pada batang tersebut. Nah, sehingga ada rumusan dari gaya Kopler, yaitu momen sama dengan gaya dikali jarak ya, M sama dengan F dikali dengan R menghasilkan momen. Resultan gaya merupakan sebuah gaya yang menggantikan dua gaya atau lebih yang mengakibatkan pengaruh yang sama terhadap suatu benda di mana gaya-gaya itu bekerja. Nah, kemudian ada yang disebut dengan penjumlahan gaya, yaitu metode-metode penjumlahan untuk menghasilkan atau mencari suatu gaya dari uh, suatu benda. Nah, yang pertama adalah penjumlahan secara grafis. Ya, penjumlahan secara grafis ini dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama, contohnya adalah metode jajaran genjang menggunakan hukum paralelogram. Nah, jadi yang pertama akan kita buat adalah menentukan K1 dan K2. Nah, kita akan mencari resultan dari K1 dan K2. Yang pertama, kita membuat dulu garis dari K1. Kemudian garis dari K2 dan kemudian kita buat garis kerjanya. Sehingga kita akan membuat sudut untuk garis dari R ya resultan. Jadi menghubungkan titik D dan juga C.
Nah, itu disebut dengan R. R sendiri didapatkan dari penjumlahan K1 dan juga K2. Nah, kemudian penjumlahan dua garis gaya yang sebidang, tapi titik tangkapnya tidak sama. Nah, gaya tersebut bisa dipindahkan sepanjang ada di dalam garis kerja gaya. Nah, yang pertama kita akan membuat garis K1 terlebih dahulu dan juga garis K2. Kemudian garis kerjanya di sini dan kita akan mencari dari resultan gayanya, yaitu menghubungkan titik O dan C. Nah, dua gaya tersebut tidak mempunyai titik tangkap yang sama, tapi masih dalam satu bidang. Selanjutnya adalah penjumlahan tiga gaya yang mempunyai titik tangkap tunggal. Nah, diketahui K1, K2, dan K3 adalah gaya yang akan dijumlahkan dengan titik tangkap tunggal. Nah, yang akan kita buat pertama-tama adalah K1 ya. K1 dengan arah ke atas, O dan A. Kemudian K2 yaitu titik O dan titik B. Nah, kemudian kita membuat garis K3 yaitu titik O dan titik D. Yang pertama-tama kita cari adalah menghubungkan garis untuk mencari resultan R1 ya. R1 di sini yaitu titik O dan titik C ya. Penggambarannya sama. Ketika kita mau mencari garis R, kita membuat terlebih dahulu garis kerjanya. Sehingga dihasilkan R1 ya. R1 ini yaitu K1 ditambah dengan K2. Sama halnya dengan R2 ya di sini. R2 dihasilkan dari penghubungan titik 0, O, dan juga E. Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut penjumlahan tiga gaya yang tidak mempunyai titik tangkap tunggal. Nah, penjumlahan ini dilakukan secara bertahap. Titik tangkap gaya bisa dipindahkan sepanjang garis kerja gaya. Jadi misalnya kita membuat K1-nya dulu dengan arah ke atas, kemudian K2, kemudian kita membuat garis kerja dari K1 dan K2 untuk menghasilkan R1. Jadi titik O dan titik C. Nah, sebelumnya kita membuat dulu garis kerja dari K1 dan juga K2. Selanjutnya kita akan mendapatkan garis R1. Kemudian selanjutnya kita membuat garis kerja gaya R1. Kemudian K3, ini perpanjangan dari garis K3. Kemudian kita membuat garis kerjanya untuk menentukan R2 ya. Jadi titik 0, titik O dan juga titik F. Nah, R2 sendiri merupakan penjumlahan dari R1 dan juga K3. K3 sendiri didapatkan dari sini ya, sedangkan R1 adalah K1 ditambah dengan K2. Nah, selanjutnya adalah metode poligon gaya. Ya, penggunaan metode poligon gaya ini yaitu gaya-gaya yang dipindahkan harus mempunyai besar, arah, dan posisi yang sama dengan sebelum dipindahkan. Jadi ini posisinya besar dan arah dan posisinya harus sama. Kemudian untuk menghitung besarnya R dapat dilakukan secara grafis atau diukur dengan skala gaya yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian sesudah penjumlahan grafis ada juga yang disebut dengan penjumlahan secara analitis. Nah, dalam penjumlahan secara analitis kita perlu menentukan titik pusatnya terlebih dahulu, yaitu titik pusat koordinat, yang mana biasanya sering dipakai sumbu X dan sumbu Y ya, sumbu O, X, dan Y. Nah, di dalam titik sumbu tersebut gaya-gaya akan dijumlahkan dan juga diproyeksikan. Nah, contohnya yang pertama adalah penjumlahan dua gaya yang mempunyai titik tangkap tunggal. Nah, K1 dan juga K2, nah ini merupakan gaya yang akan dijumlahkan di mana mempunyai titik tangkap tunggal di O. Nah, alfa sendiri merupakan sudut antara K dengan sumbu OX. Kemudian beta adalah sudut antara K2 dan juga sumbu OX. Nih ya. K1 dan K2 diuraikan searah dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, semua komponen yang searah dengan OX dijumlahkan. Demikian juga yang searah dengan OY. Jadi, RX ini sama dengan K1X ditambah dengan K2X. Ya. K1X ditambah dengan K2X. Ini ya. Sedangkan RY, ya, resultan dari Y ini, K1Y ditambah dengan K2Y. Ya, di mana
K1X ini merupakan K1 cos alfa, sedangkan K1Y sama dengan K1 sin alfa. Begitupun dengan K2X, K2 cos beta, dan juga K2Y, K2 sin beta. Jadi menggunakan rumus kosinus dan sinus ya. Nah, kemudian jumlah gaya total yang merupakan penjumlahan secara analitis dari komponen tersebut menggunakan rumus ini ya. Jadi R sama dengan akar kuadrat dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, selanjutnya penjumlahan dua gaya dengan letak titik tangkap yang berbeda. Nah, K1 dan K2 adalah gaya yang akan dijumlahkan dengan letak titik tangkap yang berbeda ya. Kemudian K1 sendiri membentuk sudut alfa dengan sumbu OX dan juga K2 membentuk sudut beta dengan sumbu OX. Semua komponen yang searah dengan OX dijumlahkan. Demikian juga dengan sumbu OY. Nah, seperti ini penjumlahannya sama ya. Rx sama dengan K1X ditambah K2X. Ya, sama dengan Rx sama dengan sigma dari Kx. Nah, Ry sendiri ya, Ry K1Y ditambah K2Y ya. Nah, jumlah gaya total yang merupakan penjumlahan secara analitis tersebut menggunakan rumus R sama dengan akar kuadrat dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan penjumlahan dua gaya dengan aturan segitiga. Nah, ini menggunakan hukum kosinus ya. Seperti ini ya. A per sin A, B per sin B, dan C per sin C ya. Jadi diingat kembali hukum kosinus ini ya. Nah, nantinya akan didapatkan C ini sendiri sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B cos C. Nah, ini merupakan contoh soal dari besaran gaya. Seperti terlihat pada gambar, diketahui K1 sama dengan 2 Newton, K2 sama dengan 5 Newton, dan K3 sama dengan 6 Newton. Dengan sudut kemiringan yaitu 45 derajat untuk K1 dan K3 dan 60 derajat untuk K1 dan K2. Nah, yang ditanyakan adalah besaran dari gaya tersebut dan juga arah resultan gayanya. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut ada 3 metode yang dipakai. Yang pertama adalah penjumlahan dengan cara grafis, yaitu menggunakan penggaris. Nah, berarti skala ya, pasti ya. Skala hitungnya kita anggap 1 Newton sama dengan 1 cm. Langkah-langkah untuk menyelesaikan penyelesaiannya yaitu yang pertama buat garis sepanjang 2 cm, yaitu garis K1 yang arahnya sama dengan arah gaya pertama. Kemudian dari ujung garis gaya pertama tarik garis sepanjang 5 cm yaitu K2 ya, dengan arah yang sama dengan arah gaya kedua ya, 5 Newton. Kemudian yang ketiga dari ujung garis kedua tarik garis sepanjang 6 cm yaitu K3 dengan arah yang sama dengan gaya ketiga, 6 Newton dengan warna hijau. Dan kemudian tarik garis yang menghubungkan pangkal gaya pertama dengan ujung gaya ketiga. Nah, itulah yang disebut dengan resultan. Kemudian hitung besarnya gaya menggunakan penggaris R itu berapa senti. Nah, di sini contohnya R itu sama dengan 3,38 Newton. Nah, arahnya sendiri menggunakan busur lingkaran. Nah, arahnya 16,7 derajat terhadap garis vertikal. Untuk metode yang kedua yaitu penjumlahan dengan cara analitis. Nah, dengan menggunakan rumus kosinus ya. Rumus kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos alfa, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2A kali C cos beta, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos gamma.
Nah, kemudian rumus sinusnya adalah sin alfa per A sama dengan sin beta per B sama dengan sin theta per C. Nah, untuk mendapatkan resultan ketiga gaya tersebut, yang pertama cari resultan gaya pertama dan kedua dulu. Kemudian jumlahkan dengan resultan kedua gaya pertama dan kedua itu dengan gaya ketiga. Nah, seperti terlihat pada gambar. Kemudian, karena sudut yang terbentuk antara K1 dan K2 tersebut adalah 30 derajat, maka resultan gaya yang didapat yaitu R1 sama dengan sekian menggunakan rumus kosinus. Kemudian sudut yang terbentuk atau alfa menggunakan rumus sinus dan didapat alfanya sama dengan 17 derajat. Nah, selanjutnya kita mencari resultan R1 dengan gaya ketiga. Nah, pertama-tama kita hitung dulu berapa sudut yang terbentuk antara kedua gaya tersebut. Nah, jadi alfanya sama dengan 90 derajat dikurangi 45 derajat dikurangi 17 derajat sama dengan 28 derajat. Nah, R sendiri diperoleh dari rumus kosinus ya, sekian. Dan sudut theta yaitu sudut yang terbentuk antara R dengan K3. Nah, seperti terlihat di sini. Ya, kita hitung dulu tetanya berapa dengan menggunakan rumus sinus. Didapatlah beta dan theta. Nah, yang ketiga adalah penjumlahan dengan cara uraian. Yang pertama-tama kita buat sumbu koordinat yang titik pusatnya 0,0, bertumpu pada titik tangkap semua gaya yang ada. Kemudian uraikan gaya-gaya yang membentuk sudut terhadap sumbu X maupun sumbu Y pada arah vertikal maupun horizontal. Nah, selanjutnya kita akan mencari komponen vertikal dan komponen horizontal dari K3 dan K1. Yang pertama mencari komponen vertikal dari K3, yaitu 6 kali sin 45 derajat sama dengan 4,2426. Komponen horizontalnya pun sama, jadi K3 dikali cos 45 derajat sama dengan 4,2426 Newton. Karena kebetulan sudut yang didapat yaitu sama ya, 45 derajat. Nah, kemudian untuk K1, komponen vertikalnya sama dengan 2 kali cos 60 derajat. Dan komponen horizontalnya 2 kali sinus 60 derajat. Nah, kemudian setelah mendapatkan komponen vertikal dan horizontal, kita jumlahkan semua gaya berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X, kita lihat pada gambar, jumlahkan K2 ke kiri, K2 dengan arah ke kiri, ditambah komponen horizontal K1 ke arah kanan, ditambah komponen horizontal K3 ke arah kanan. Sehingga didapatkan Rx-nya itu 0,9747 dengan arah ke kanan. Kemudian untuk sumbu Y, komponen vertikal K1 dengan arah ke atas ditambah komponen vertikal K3 ke arah bawah, yang sehingga RY-nya didapat adalah minus 3,2426 yang artinya ke bawah. Jadi ingat untuk arah gaya sumbu X dan sumbu Y kita lihat di sini. Kalau misalnya arahnya ke kiri itu negatif, ke bawah artinya negatif, ke atas artinya positif, ke kanan artinya positif. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan Rx dan Ry, kita cari resultan dari Rx dan Ry ini dengan menggunakan rumus kosinus ya. Dan kemudian untuk tetanya kita menggunakan rumus tangen, yaitu tangen theta sama dengan Rx per Ry. Didapatkan tetanya adalah 16,73 derajat. Oke, nah contoh soal yang lainnya yaitu penjumlahan dari dua gaya atau lebih yang sejajar. Untuk menjumlah dari dua gaya yang atau lebih yang sejajar ini dilakukan dengan menjumlah gaya-gaya tersebut sesuai dengan arah gaya yang ada. Sedangkan untuk mendapatkan letak resultan gaya tersebut dapat dicari dengan prinsip dasar bahwa momen yang ditimbulkan oleh resultan gaya tersebut pada suatu titik sama dengan momen yang ditimbulkan oleh semua gaya tersebut pada titik tersebut. Seperti terlihat pada gambar ya, ada F1, F2, F3, F4, F5, dan R resultan.
Seperti terlihat pada gambar, gaya A sama dengan 9 Newton ke arah bawah, gaya B sama dengan 21 Newton ke arah atas, gaya C sama dengan 7 Newton ke arah bawah, dan gaya D sama dengan 8 Newton ke arah bawah. Untuk jarak sendiri, RAB sama dengan 7 inch, RBC sama dengan 6 inch, dan RCD sama dengan 8 inch. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan besar, arah, dan letak dari resultan 4 gaya tersebut. Nah, untuk menjawabnya, pertama-tama R ya yang kita cari. Jadi resultan R sendiri didapat dari selisih jumlah gaya yang ke atas dengan jumlah gaya yang ke bawah. Sedangkan untuk letak atau letak dari R, yaitu R kecil, dihitung berdasarkan momen yang bekerja pada suatu titik yang jumlahnya harus sama dengan 0. Jadi M sama dengan 0. M ini didapat dari gaya dikali dengan jarak. Nah, kemudian kita mencari X ya dari jarak ya. Nah, titik A digunakan sebagai acuan dari gaya yang bekerja pada gambar ya. Jadi titik A sebagai acuan di mana M sama dengan 0. Nah, untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus M sama dengan gaya dikali jarak. Nah, dengan penentuan selisih jumlah gaya yang ke atas dengan jumlah yang ke bawah. Seperti terlihat pada tulisan di gambar. Dan juga kemudian dihasilkan X sama dengan 37,33 inch. Nah, jadi besar dari resultan 4 gaya tersebut sama dengan 3 Newton dengan arah ke atas. Kemudian letaknya 37,33 inch dari arah titik A ke arah kanan. Oke, setelah kalian pahami materi kuliah tersebut, saya ada kuis yang harus dikerjakan hari ini juga dan harus dikumpulkan hari ini juga. Jadi yang pertama, kuisnya itu yaitu tentukan besar dan arah dari resultan 3 gaya di bawah ini. Ya, seperti terlihat di sini, K1 sama dengan 3N, K2 sama dengan 6N, dan K3 sama dengan 8N. Nah, dikerjakan dengan menggunakan metode grafis atau menggunakan penggaris, kemudian metode analitis dengan menggunakan rumus kosin, dan juga metode uraian, seperti terlihat pada contoh soal. Dan yang kedua adalah tentukan besar, arah, dan letak resultan 4 gaya di bawah ini. Ya, jadi R-nya berapa, jaraknya berapa, dan arahnya kemana. Nah, gaya A sama dengan 7 Newton ke arah bawah, gaya B sama dengan 13 Newton ke arah atas, gaya C sama dengan 13 Newton ke arah bawah, dan gaya D sama dengan 5 Newton ke arah bawah. Dengan jarak RAB 8 inch, RBC 7 inch, dan RCD sama dengan 5 inch.